wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, ketemu lagi di sore hari ini. Seperti biasa, sepanjang Ramadan ini kita akan bersiaran konsultasi agama spesial Ramadan edisi hari ini, hari Senin 2 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 April 2022. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah ketaatan yang insya-Allah diterima dan diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar dan juga pemirsa yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di program konsultasi agama ini kita akan kembali mendengarkan wasiat-wasiat yang insya-Allah bisa membimbing kita kepada petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa benar menapaki jalan hidayah yang ditujukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di program konsultasi agama ini kita juga beri kesempatan kepada anda pendengar yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi kepada guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad Az-Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Silakan kami membuka layanan pertanyaan di nomor WhatsApp 081 141 3636 081 141 3636 dan juga anda bisa bertanya langsung nanti tentunya pada saat sesi tanya jawab kami buka. Dan jangan lupa anda juga bisa menyaksikan siaran kita saat ini live streaming via Facebook, YouTube dan juga Instagram di channel Zulkarnain MS, TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Kajian Kebenaran dan juga di Hafayut TV. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala di sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, hayakallah, barakallahu fiik, sudah hadir lagi bersama kita di studio di sore hari ini. Baik pendengar yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah membahas wasiat di atas jalan untuk semua manusia. Di edisi konsultasi agama spesial Ramadan kali ini meraih kemenangan hakiki. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini kita perlu melihat panji-panji penghambaan dan bendera-bendera pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari pokok wasiat di dalam Al-Qur'an. Bahkan kehidupan kita ini memang diciptakan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena itulah pada segala jenis ketaatan, pada pintu-pintu ibadah, apalagi itu adalah rukun-rukun Islam, kita harus selalu melihat maksud pokok dari adanya ibadah itu, yaitu untuk untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuliskan ketaatan kepadanya. Di dalam puasa ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan banyak hal tentang hal itu. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Perhatikan syaratnya, karena keimanan. Dan ini adalah tauhid. Dengan itulah keabsahan sebuah ibadah. Wahtisaban, dan dia mengharap pahala, ikhlas karena Allah. Barulah dia dapat keutamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi 3 hal atau hadits ini datang dalam 3 ibadah: puasa, man shama Ramadhana, di riwayat lain man qama Ramadhana, siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Di riwayat yang ketiga, man qama Lailatul Qadar, siapa yang melakukan sholat malam di Lailatul Qadar. Semuanya dengan 2 syarat untuk mendapat keutamaan, karena keimanan dan mengharap pahala. Dan itu adalah tauhid, keimanan, yang merupakan asas dari agama ini. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima dari siapapun kecuali di atas keikhlasan ini. Hanya diterima bagi siapa yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini makna harus dihadirkan pada segala ibadah kita. Bukan cuma puasa saja, pada sholat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Demikian pula pada zakat, pada haji, pada ibadah-ibadah. Kalau kita telusuri dari pensyariatannya, kita akan ketemukan bagaimana terhampar di dalamnya berbagai panji-panji tauhid, lambang-lambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang hendaknya kita jaga dan kita pelihara. Apalagi puasa itu sangat membantu sekali untuk seorang itu ikhlas kepada Allah. Karena itu kata para ulama, puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Sebab kalau dia misalnya berkata saya puasa, itu kan ucapan di lisan. Yang mengetahui hakikat dia puasa, sebenarnya dia puasa, itu hanyalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu di dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku, khusus untukku.
dan aku sendiri akan memberi pahala untuknya. Nah, ini subhanallah ya, dari mana pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bahwa maksud pokok dari puasa adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Sedangkan pokok dari takwa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu disebut sebagai kalimat takwa, la ilaha illallah itu. Sebab itu intinya, pokoknya. Iya. Karena itulah seorang yang berpuasa, harusnya dengan puasanya, dia semakin tulus kepada Allah. Semakin dekat kepada Rabb-nya. Semakin pandai di dalam mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna-makna harus ada di atas jalan kita beragama dan harus mewarnai kehidupan kita pada segala tuntunan dan syariat. Ketika kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajarinya, tadabbur kepadanya itu bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna-makna penghambaan hendaknya berada pada diri kita semua. Karena itu adalah inti dan dakwah para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk menyuruh kaumnya supaya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka ini menyerukan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan untuk kemurnian ibadah inilah yang menjamin surga seseorang, yang menjamin kebaikannya. Sebab pengampunan terhadap dosa itu hanya diberikan terhadap orang yang bertauhid. Adapun orang yang mati di atas kesyirikan, tidak bertobat darinya, maka amalan apapun yang dia lakukan di atas muka bumi ini tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dijadikan amalannya bagi debu yang berterbangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Artinya setiap nabi Allah mengucapkan hal ini kepada mereka. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Karena itu tidak benar kalau orang puasa tetapi tidak ada ketulusan ibadah kepada Allah. Iya. Kita lihat sebagian orang yang berpuasa, malah di waktu dia berpuasa ada pengagungan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah.
Ini semuanya hal yang membatalkan amalan, menghancurkan dari ketaatan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan atasnya sorga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Iya. Nah, ini hal yang sangat besar. Allah berwasiat dengannya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Marilah kalian semua, saya akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian di akhir ayat dikatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal. Maka ini dari pokok bekal yang sangat kita perlukan, yang harus kita miliki di atas jalan kita beragama, di atas jalan kita di bulan Ramadan ini, dan di atas jalan kita di kehidupan kita ini. Ramadan ini adalah madrasah, pendidikan. Kita melatih jiwa, menggembleng jiwa, membiasakannya dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, agar supaya di 11 bulan yang lainnya, jiwa ini menjadi istiqamah, berada di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan, kemurnian dalam ibadah kepadanya di segala waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan amalan kita dari riya, dari kesyirikan, dari hal yang bisa membatalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pokok kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan atau mengakhiri kehidupan kita ini dengan kalimat takwa, yakni la ilaha illallah, dan kita diberikan hidayah di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan, yang bisa menjadi madrasah bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu sehingga kita bisa terbimbing dan mengakhiri kehidupan di atas kalimat takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi atau ataupun memiliki pertanyaan seputar dunia Islam, Anda bisa mengajukan kepada kami via chat WhatsApp di 081 141 3636 081 141 3636. Anda juga bisa menelpon di nomor WA 081 141 3636. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Yang pertama dari Dirwas. Ustadz, bolehkah diambil amplop yang diberikan kepada kita oleh panitia masjid setelah kita melakukan ceramah Ramadan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dibolehkan untuk mengambil pemberian pada suatu manfaat yang seorang itu berikan untuk orang lain, termasuk di dalam mengajarkan ilmu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Inna haqqa ma akhadtum alaihi al-ajr fil Quran. Sungguhnya hal yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah di dalam mengajarkan Al-Quran. Dan ini tentunya apabila hal tersebut dia ambil tanpa dia mempersyaratkan dan sifatnya adalah jualah, suatu hal yang diperuntukkan untuknya, dan asal dari amalannya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saat orang tua ana makan sahur dan mengajak ana karena mereka ingin makan bersama dan makan sahurnya itu Ustadz di jam 3.20 pagi. Apakah ana harus menolaknya dengan alasan ingin mengakhirkan sahur Ustadz? Makan sahur bersama itu bagus ya. Karena itu Nabi SAW kadang makan sahur bersama para sahabatnya. Dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahwa beliau berkata, tasahharna ma Rasulullah SAW. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk sholat. Jadi makan sahur langsung sholat gitu, berdiri. Menunjukkan dekat sekali waktunya. Ya. Nah ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Dan telah datang berbagai keutamaan di sana. Dan disebutkan dari hikmahnya adalah semakin dia di akhir, maka itu semakin mencocoki sunnah Nabi, semakin banyak berkahnya, dan juga semakin bagus untuk kekuatan dirinya saat menjalani puasa itu. Jadi kalau dia makan sahur bersama orang tuanya, walaupun agak di depan, kebersamaan ada nilainya. Kadang nggak ada masalah dia makan sedikit, nah sama orang tuanya nanti begitu mendekati mungkin mendekati akhir dari sahur, ya dia makan yang sebenarnya misalnya, atau dia makan lagi walaupun sedikit, walaupun hanya memakan kurma, dan itu juga masuk di dalam kategori sahur. Ya dia melakukan hal yang sunnah, itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi bisa dilakukan kedua-duanya tanpa luput dari keutamaan di kedua-duanya. Bisa makan bersama dengan orang tua dan juga bisa mendapat keutamaan mengakhirkan makan sahurnya. Baik, barakallahu fikum. Silakan Anda juga yang lain yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung kepada Ustaz, bisa menghubungi kami via telepon WA di 081 141 3636 081 141 3636, atau Anda bisa mengirimkan via chat WhatsApp di nomor yang sama 081 141 3636. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukum sholat tarawih dengan 4 rakaat 1 salam? Karena masjid dekat rumah Anda begitu Ustadz. Apa lebih baik sholat di masjid yang lain tapi masjidnya agak jauh nih Ustadz? Ya itu keliru ya di dalam memahami. Jadi nggak ada disebut di dalam hadits itu Nabi sholat 4 rakaat 1 kali salam. Yaitu salah memahami hadits Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi itu sholat tarawihnya 11 rakaat 4-4-3. Itu 4-4-3 bukan artinya 4 salam 3 salam. Tapi maksudnya dia sholat 2 rakaat, ada istirahat, 2 rakaat, ada istirahat agak nampak begitu. Makanya disebut tarawih itu karena ada jeda dan istirahat. Iya. Karena sholat itu dua-dua. Itu syah di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, salatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Nah, itu kata para ulama, ini hadits berita bermakna perintah. Berita bermakna perintah. Maksudnya sholat malam itu harusnya 2 rakaat. Jadi dia mesti sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang sesuai dengan sunnah. Ya kalau dia ada tempat lain yang mencocoki sunnah, itu yang dia lakukan. Itu yang dia ikuti. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah ada zikir khusus yang dibaca setelah sholat duha? Apakah doa ini sahih Ustaz? Yang dibaca 100 kali. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Memang zikir selepas sholat itu tidak syah kecuali di belakang sholat 5 waktu saja.
dan 2 tempat di sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat malam, yaitu membaca Subhanal Malikul Quddus. Dan tempat yang kedua di belakang sholat duha. Di pendapat sebagian ulama yang mensahihkan hadits yang disebutkan tadi, membaca 100 kali Allahumma gfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca sebanyak 100 kali. Kalau dia mengamalkannya nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Abu Umar di Makassar. Ustadz, bagaimana cara membayar fidyah untuk orang tua yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan dalam sakitnya, yakni tidak mampu untuk berpuasa? Apakah bayar setiap hari kepada seseorang atau digabungkan nanti pada akhir Ramadan, Ustadz? Boleh bayar setiap hari, boleh bayar di akhir Ramadan, tapi syaratnya dia membayarnya setelah sebabnya ada. Jadi sebab dia membayar fidyah karena tidak puasa. Ya kalau sudah terjadi tidak puasa baru dia bayar. Maksudnya jangan seperti sebagian orang. Misalnya dia tahu 1 bulan Ramadan ini tidak puasa, dia sudah bayar dari awal 30 hari. Itu tidak benar. Karena belum ada sebabnya, dia belum meninggalkan puasa. Kalau hari ini misalnya tidak puasa, itu sudah jelas tidak puasa. Dia bayar hari ini nggak apa-apa. Ya, kalau sudah berlalu 10 hari tidak puasa, dia bayar 10 hari nggak apa-apa. Sudah berlalu 20 hari dia bayar, itu nggak ada masalah. Demikian seterusnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, kita mungkin angkat satu penelpon. Ya, assalamualaikum. Ya, konsultasi agama dengan siapa di mana? Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Baik, mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan di teleponnya. Bisa mencoba kembali menghubungi kami di nomor di 081 141 3636 081 141 3636. Baik, sembari kita menunggu penelpon berikutnya, kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk via chat WhatsApp. Ustadz, dalam bulan Ramadan ini lebih baik membaca Al-Quran saja, tapi bisa khatam 2 hingga 3 kali, atau membaca Al-Quran dan membaca tafsirnya, tapi cuma bisa khatam sekali, Ustadz? Yang dimaksudkan itu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi kalau dia paham apa yang dia baca, dia bisa tadabbur, maka itu bagus. Ya, kalau dia baca Al-Quran, terus dia baca terjemahannya, maka itu nggak ada masalah. Membaca tafsir itu tidak semua orang mampu untuk mengambil dari tafsir yang bagus. Misalnya dia bisa memahami ayat sebagaimana mestinya, tapi dia baca sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Iya, yang jelas asal dari Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Quran itu kitab berberkah yang kami turunkan kepada engkau supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Namun seorang membaca Al-Quran selalu mengkhatamkannya di bulan Ramadan, itu juga hal yang dimaksudkan dan perkara yang dianjurkan. Jadi kalau dia bisa gabungkan 2 hal, itu yang paling baiknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khair. Baik, berikutnya dari Maulana di Bali bertanya ini Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang muslim yang berprofesi sebagai ojek online mendapat orderan membeli makanan di bulan puasa di siang hari, Ustaz? Sementara kita tidak tahu apakah yang order makanan ini orang muslim atau non muslim. Apakah kita berdosa atau tidak, Ustaz? Jadi seorang itu kalau dia masuk dalam sebuah amalannya mubah boleh, maka tidak ada larangan di situ. Kecuali kalau yang mubah ini
menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan, maka dia tidak boleh tolong menolong pada hal yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kalau pada hal yang mubah itu atau pada hal yang dia lakukan ada kemungkinan yang diharamkannya lebih besar, maka hendaknya dia tinggalkan. Dia cari di waktu yang lebih aman untuknya. Jadi kalau misalnya di siang hari, kebanyakan orang di siang hari itu tidak terkait dengan orang yang puasa. Iya. Ya kalau misalnya dia bantu pada hal yang jelas misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau hal yang jelas lebih dominasi kepada hal yang diharamkan, maka jangan dia ikut di situ. Tapi kalau di sore hari itu lebih aman untuknya. Makanya sore itu dia pilih waktu yang bagus. Ada apa yang dia kerjakan, ada hal yang dimudahkan untuknya, tidak menyelisih di dalam syariat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik pendengar dan juga pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di program konsultasi agama edisi spesial Ramadan. Yang mana program ini Anda bisa ikuti dan dengarkan di setiap hari Ramadan di sore hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita sudah di sesi tanya jawab. Silakan yang Anda yang memiliki pertanyaan ingin berkonsultasi langsung kepada guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala, bisa mengirimkan pertanyaan via chat WhatsApp di 081 141 3636, atau Anda juga bisa menelpon dan bertanya langsung kepada beliau di nomor yang sama via call WhatsApp 081 141 3636. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan. Ustadz, bagaimana sikap kita kalau diundang orang tua yang masih beragama non-muslim untuk berbuka puasa, Ustadz? Karena masalah itu dari perkara yang mubah, sepanjang apa yang dihidangkan hidangan yang halal, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia ingin melembutkan hati orang tuanya, diajak masuk ke dalam Islam. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Berikutnya, Ustadz, apakah memang 17 Ramadan itu dinamakan Nuzulul Quran, Ustadz? Tidak ada dalil yang jelas tentang hal itu. Ada sebagian riwayat tapi diperselisihkan tentang hal tersebut. Iya. Jadi kalau disebut sebagai nuzul Quran pada 17 Ramadan, apalagi dirayakan padanya, itu dari hal yang tidak ada dasar kuat di kalangan para ulama. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikutnya dari ikhwan. Ustaz, di tempat ana masyarakatnya kalau tarawih memakai 23 rakaat, dan di setiap rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas serta diiringi selawat yang tidak jelas, dan ini diulang-ulang setiap hari, Ustaz. Tidak tahu karena kurang hafalan atau memang mengamalkan hal itu, Ustaz. Jadi bagaimana hukum sholat tarawih kami, dan di tempat kami rata-rata masjidnya demikian, Ustaz. Apakah diperbolehkan sholat sendiri di rumah atau tetap ikut berjamaah dengan mereka, Ustaz? Ya, sholat tarawih 23 rakaat itu tidak ada masalah ya. Boleh saja. Karena jumlah rakaat itu nggak ada keluasan, boleh 11, boleh 23. Boleh lebih daripada itu, boleh kurang daripada itu. Ya. Karena memang dasarnya Nabi berkata, sholatul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat tidak diberi batasan jumlah tertentu. Hanya saja sholat tarawih itu maksudnya dia berjamaah bersama imam. Dengan jamaah itu dia dapat keutamaan seperti sholat satu malam suntuk. Innar rajula idza qama ma imamihi hatta yansarif usiba lahu qiyamul laila. Seorang itu kalau dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, akan tercatat untuknya seperti sholat satu malam suntuk. Hanya saja memang masalah ya pada sebagian masyarakat kita, menambah-nambah di dalam ibadah, ini yang nggak bagus. Antara jeda 2 rakaat, diberi salawat-salawat. Ya, bersalawat kepada Nabi itu bagus. Ya, tapi bersalawat kepada Nabi itu kalau dikhususkan di suatu tempat, itu harus ada dalil khusus.
Karena Nabi SAW dinukil sholat tarawihnya, walaupun tidak semua malam, dinukil sholat malam beliau dalam banyak riwayat. Hampir setiap buku hadits ada penjelasan tentang sholat malam beliau. Para sahabat juga melakukannya. Bersamaan dengan itu tidak ada disebut dari mereka jeda-jeda seperti itu. Ya. Jadi jangan menambah dari tuntunan-tuntunan yang tidak disyariatkan. Kadang itu juga di sholat tarawih harusnya seorang ringkas, cepat selesai, akhirnya karena ada hal-hal yang seperti itu menjadi lama. Adapun membaca Qul huwallahu ahad, itu syariat dibolehkan oleh Nabi SAW pada sebagian sahabat membaca di setiap rakaat. Setelah membaca satu surah, dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Yaitu diizinkan oleh Nabi kepada sebagian sahabat. Tapi Nabi SAW sendiri tidak melakukannya. Ya, sahabat yang melakukannya itu karena dia cinta kepada kandungan dari surah itu, dia melakukannya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang diinginkan membaca Al-Ikhlas pada setiap rakaat, setelah membaca satu surah, maka itu boleh-boleh saja dari sudut hukum. Ya. Tapi kalau misalnya seorang di bulan pada saat sholat tarawih dia membaca dari Al-Quran seluruhnya, maka itu lebih bagus. Sebab di antara maksud sholat tarawih itu supaya kita bisa menyimak Al-Quran itu seluruhnya dari awal hingga akhir dari bacaan imam di bulan Ramadan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kita mungkin tersambung dengan satu penelpon, kita angkat dulu. Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, konsultasi agama dengan siapa di mana? Ya, halo. Baik, kita mungkin masih ada sedikit gangguan teknis. Suara Bapak masih kurang jelas di kami. Mungkin bisa mengirimkan pertanyaan saya via chat WhatsApp di 0811413636. Kami mohon maaf, masih ada sedikit gangguan di layanan telepon kita. Kita akan bacakan saja pertanyaan yang masuk via chat WhatsApp. Ustaz, terkait dengan mandi junub, bolehkah melanjutkan mandi ketika di pertengahan mandi kita buang angin, atau haruskah diulang dari awal lagi, Ustaz? Dari Isran di Makassar. Nggak ada masalah ya, dia lanjutkan saja, dia selesaikan mandinya. Iya, dan itu tidak berpengaruh dalam keabsahan mandi. Hanya saja bagi siapa yang meniatkan dengan mandinya wudhu juga, maka harus dia pastikan bahwa pada saat dia membasuh seluruh badannya, dia dalam keadaan tidak berhadas lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya ini membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, jelaskan bahwa diriwayatkan bahwa sebagian salaf mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Sya'ban dengan tujuan agar kaum miskin dan duafa mampu menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau orang yang terbiasa di zakat di bulan Ramadan terus mau merubahnya ke bulan Sya'ban, bagaimana caranya, Ustaz? Nah, pertama ucapan Ibnu Hajar itu amalan dari sebagian ulama di kondisi tertentu. Ya, kalau dia pandang misalnya orang perlu untuk menyambut Ramadan dengan bagus, dia keluarkan zakatnya untuk membantu hal itu nggak ada masalah. Iya. Tapi di antara ulama ada yang menganjurkan mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan karena dikumpulkan antara penunaian kewajiban dan waktu keutamaan. Sebab bulan Ramadan itu amalan di dalamnya itu lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Yang jelas zakat itu kalau sudah ada sebab kewajibannya pada dia, sudah ada nisabnya, dan sisa nunggu waktu dikeluarkan, maka dia boleh menyegerakan, mengedepankan dikeluarkannya.
Bahkan boleh mengeluarkan zakat itu 2 tahun berturut-turut kalau memang sebabnya sudah ada. Iya, misalnya saya punya apa namanya, saya punya perusahaan misalnya, ini pasti setiap tahun ada zakatnya. Saya sudah tahu tahun depan akan begini zakatnya, tahun depan akan begini zakatnya. Saya keluarkan 2 tahun, itu nggak ada masalah karena memang saya sudah pasti ada zakat di situ. Itu sebab zakat namanya sudah ada. Itu nggak ada masalah untuk dikedepankan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Umair di Sinjai. Ustaz, apakah kita sebagai anak bisa membantu orang tua kita untuk mengganti hutang puasanya pada tahun-tahun sebelumnya? Beliau tidak pernah mengganti hutang puasa beliau dikarenakan ketidaktahuannya dahulu tentang kewajiban mengganti hutang puasa pada bulan Ramadan. Dan qadarullah jumlahnya sudah tidak diingat lagi, Ustaz. Nah, kalau dia masih hidup itu tidak digantikan oleh ahli waris ya. Itu terkait dengan orang yang masih hidup, dia ganti. Iya. Dan kalau jumlah itu orang bisa menghitung jumlah. Kita hidup ini tahu berapa tahun kita hidup. Ramadan itu cuma 30 hari paling banyak. Ya bisa diperkirakan. Kalau selama 20 tahun dia tinggalkan, dia tidak tahu berapa jumlahnya, dihitung 20 bulan. Ya. Harusnya demikian. Jadi kalau misalnya dia ada bolong-bolong sedikit, dia bisa kira-kira bolongnya. Misalnya dianggap bolongnya 5 hari dalam setiap tahunnya. Itu dia bisa hitung jumlahnya, bisa diperkirakan. Ya, sepanjang dia hidup, dia berusaha untuk membayar dari tunggakannya. Ya, dan alhamdulillah, itu nikmat dari Allah, diberi kehidupan. Seorang sadar akan apa yang telah lalu, dia perbaiki. Itu kesempatan untuknya. Ya, kalau misalnya seorang meninggal sebelum dia tunaikan, barulah di situ ahli warisnya boleh untuk membayarkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man mata walaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dan dia punya tunggakan puasa, dia dipuasakan oleh walinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik pendengar, kita masih di program konsultasi agama. Kami masih menantikan pertanyaan Anda yang bisa Anda kirimkan via chat WhatsApp di 081 141 3636. 081 141 3636. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, saya merasakan was-was pada puasa dan sholat. Saya takut akan tercampur riya, Ustadz. Apakah ini baik untuk saya, Ustadz? Kadang baik, kadang tidak baik. Ya, kalau was-wasnya tersebut, apa yang disebut tadi itu, perasaan itu, kalau menambah dia lebih giat untuk beribadah, dan dia berbaik sangka kepada Allah, selalu introspeksi diri, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau perasaan itu tadi membuat dia terganggu dalam ibadahnya, membuat dia banyak ragu, itu berasal dari syaitan. Jangan dia peduli pada hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya, Ustaz, apakah kalau sudah sholat witir setelah tarawih, kita masih bisa sholat tahajud lagi, Ustaz? Boleh saja. Tapi sholatnya 2 rakaat saja. Tidak boleh witir lagi. Karena Nabi SAW telah syah dari beliau pernah sholat malam, sudah witir, dan beliau sholat 2 rakaat lagi setelahnya. Itu sudut pembolehannya. Dan saya katakan tidak boleh witir 2 kali, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya dari hamba Allah di Murawali, Ustaz, saya karyawan baru di salah satu perusahaan tambang. Sering saya mendapati shift sore pulang jam 12 malam. Manakah yang utama bagi saya, Ustaz? Sholat tarawih atau melanjutkan bekerja, Ustaz? Itu kembali kepada dirinya. Kalau dia ada keperluan terkait dengan keluarganya, dia bekerja untuk itu sudut keutamaan besar juga untuknya. Dianggap itu lahan ibadah. Dan di malam hari kalau dia pulang,
dia sholat sendiri di rumah atau dia sholat berjamaah dengan keluarganya, ya, walaupun dia baca Al-Quran dari mushaf, tapi continue mereka sholat malam, maka itu insyaallah ta'ala sama kedudukannya dengan sholat tarawih. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, di tempat saya sholat tarawih 23 rakaat dan bacaannya cepat sekali Ustaz. Dan saya mengira imamnya tidak takbiratul ihram, tidak baca iftitah. Apa hukumnya seperti ini Ustaz? Kalau dia tidak baca takbiratul ihram, tidak syah sholatnya. Sebab takbiratul ihram itu rukun sholat. Demikian pula kalau imamnya cepat, dia belum lagi ruku sempurna sudah berdiri, belum lagi sempurna i'tidal sudah turun, itu juga batal sholatnya. Karena dia meninggalkan tumaknina, dan tumaknina itu rukun sholat. Dan tidak boleh sholat di belakang imamnya seperti itu. Iya. Dan ini dari hal yang sangat disayangkan dan kita sedihkan terjadi pada sebagian kaum muslimin. Maksudnya baik, ingin memperingan orang, ya, tapi subhanallah melanggar dan mengurangi dari ketentuan-ketentuan syariat. Itu tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khair. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana kedudukan hadis doa berbuka puasa ini? Zahaba dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ada yang mengatakan kedudukan hadisnya lemah Ustaz. Benarkah demikian Ustaz? Dari Hasan di Jakarta ya. Memang ada dua pendapat di kalangan ulama kita, ahli hadits di masa sekarang. Ada yang menguatkannya, ada yang melemahkannya. Syekh Albani menghasankan, sebagian ulama kita di Saudi juga menghasankan. Guru kami Syekh Mukbil, ahli hadits negeri Yaman, beliau melemahkan. Dan itu enggak terlalu penting untuk dibahas ya. Kalau diamalkan juga enggak apa-apa, karena memang berdoa pada saat puasa itu adalah hal yang disyariatkan. Memperbanyak doa di semua waktu puasa. Karena ada 3 orang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Dan lebih dianjurkan lagi kalau dia berdoa ketika akan berbuka. Lebih dianjurkan. Ya kalau dia baca di doa itu ataupun doa yang lainnya, itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat terkait ceramah tarwih yang lazim dilakukan di Indonesia selepas sholat Isya di bulan Ramadan? Yang ini tidak dilakukan oleh Rasulullah di masanya Ustaz. Itu ada dua pendapat di tengah ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Iya. Bagi siapa yang membolehkan, mereka pandang bahwa itu hanya sekedar memanfaatkan orang yang berkumpul. Orang yang berkumpul. Tapi mungkin hal yang paling tengah itu kembali kepada takmir di masjid. Jadi kalau memang maksudnya adalah untuk memanfaatkan orang yang berkumpul, ya jangan dia jadikan rutinitas di waktu tertentu. Jadi mungkin bisa dia ceramahnya antara maghrib isya, mungkin kadang sebelum tarawih. Ya, tapi yang keliru itu kalau ada ceramah di sela-sela sholat atau ceramahnya setelah sholat tarawih. Ya, sebab itu terkait dengan ibadah langsung. Kalau dia terkait dengan ibadah langsung itu perlu dalil khusus di situ. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini harusnya bukan masalah yang diributkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, bolehkah wanita yang sedang haid bertadarus di bulan Ramadan, Ustadz? Boleh aja kalau dia baca Al-Quran dari hafalannya, atau dia baca Al-Quran dari HP, karena HP itu bukan mushaf. HP itu dia baca dari HP-nya, itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya, Ustadz, saya ingin menyicil rumah, kemudian ada tawaran dari sebuah bank syariah. Tawarannya yaitu saya diberikan uang oleh bank syariah tersebut dan membeli rumah, kemudian saya mencicil ke bank syariah itu nantinya, Ustadz. Bagaimana hukumnya?
Boleh aja dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, si bank itu dia beli dulu rumah itu. Setelah dia beli rumah baru bikin akad dengan si pemesan. Syarat yang kedua, kalau belum terjadi akad, apabila terjadi kerugian, terbakar atau rusak, maka itu ditanggung oleh bank, bukan ditanggung oleh pembeli. Kemudian syarat yang ketiga, kalau si pemesan, si pembeli yang memesan rumah ini batal untuk membeli, maka si bank nggak boleh memaksanya untuk membeli. Kemudian syarat yang keempat, nggak boleh ada akad didenda kalau ada keterlambatan atau dia misalnya tidak mampu membayar untuk cicilan bulanannya. Apabila 4 hal ini terpenuhi, maka itu insya Allah Ta'ala nggak ada masalah. Kalau tidak, maka pasti jatuh di dalam salah satu pelanggaran. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, waktu kita tersisa sedikit, kita ambil 2 pertanyaan terakhir. Ustaz, bolehkah kita ikut menguburkan jenazah yang jenazah itu bukan mahram kita, Ustaz? Misalnya membantu memasukkan jenazah ke dalam liang lahatnya dari Ridho di Minas Saupa. Iya, nggak ada masalah. Memang wajib mengubur itu terhadap semuanya, dan telah syah sejumlah sahabat meninggal perempuan dikuburkan oleh sahabat bukan mahramnya. Iya. Karena itu terkait dengan masalah menguburkan saudara kita dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau dikuburkan oleh mahramnya itu lebih bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Dan kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan konsultasi agama kita hari ini. Ustaz, jika dulu ada pencuri dan suka menipu, di mana si pencuri ini mengambil harta orang lain, namun orang yang diambil hartanya sampai saat ini tidak tahu kalau dia telah kecurian. Nah, bagaimana Ustaz cara bertaubat si pencuri ini? Apakah harus jujur dan meminta maaf kepada orang yang telah diambil hartanya itu, Ustaz? Jadi kalau orangnya tidak tahu, dia kembalikan dengan cara yang dia juga tidak tahu siapa pelakunya. Misalnya dia kembalikan hal tersebut, cuman ada pesan bahwa ini adalah hartamu dulu ada yang ngambil, dikembalikan oleh orangnya dan dia minta maaf, atau yang semisal dengan itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan kita di hari ini, hari kedua Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, hidayah kepada jalan dan juga hidayah di atas jalan, mana wasiat-wasiat yang insyaallah sangat kita butuhkan dan kita sangat mengharapkannya bisa membimbing kita kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada guru kita Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain hafizahullah taala sehingga bisa isi kembali bersama kita di program konsultasi agama ini. Kita akan bersiaran setiap harinya di bulan Ramadan ini di sore hari di pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, kami pamit dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.